Prof, dari jurnal yang saya baca terdapat pandangan mengenai hubungan antara filsafat Barat dan filsafat Timur Tengah. Menurut Oliver Leaman, pada tahun 1950 Masehi, seorang orientalis asal Universitas Kentucky, USA menyatakan bahwa suatu kesalahan besar jika kita menganggap bahwa filsafat Timur Tengah bermula dari proses penerjemah teks-teks Yunani tersebut, atau hanya nukilan dari filsafat Aristoteles seperti yang dituduh oleh Ernest Renan pada tahun 1923 sampai 1893 Masehi, atau dari Neoplatonisme seperti yang disampaikan oleh Pierre Duhem pada tahun 1861 sampai 1916 Masehi. Mohon izin menambahkan, Prof. Menurut saya, pandangan yang disampaikan oleh Ayu Chandra sebelumnya itu sudah benar. Saya hanya ingin menambahkan poin lainnya karena terdapat banyak pihak yang menganggap bahwa filsafat Timur Tengah ini meniru atau berasal dari terjemahan filsafat Barat. Nah, menurut jurnal yang telah saya baca sebelumnya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan jika kita menganggap suatu filsafat tersebut meniru filsafat lainnya. Yang pertama, bahwa belajar atau berburu itu tidak berarti hanya meniru atau mengikuti semata. Harus dipahami bahwa suatu ide dapat dibahas oleh banyak orang dan akan tampil dalam berbagai macam fenomena. Seseorang berhak mengambil sebagian gagasan orang lain, tetapi itu semua tidak menghalanginya untuk menampilkan teori atau filsafatnya sendiri. Sebagai contoh, Aristoteles yang mengembangkan teori yang disampaikan oleh Plato, tetapi ia tetap mempunyai pandangannya sendiri yang tidak dikatakan oleh gurunya. Yang kedua, bahwa ide, gagasan, atau pemikiran seperti yang dinyatakan oleh Karl A. Steinberg adalah ekspresi dan hasil dari proses komunikasi sang tokoh dengan kondisi sosial lingkungannya. Artinya, sebuah ide, gagasan, atau pengetahuan tidak bisa lepas dari akal sosial, tradisi, dan keberadaan seseorang yang melahirkan ide atau pemikiran tersebut. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon izin menambahkan, Prof, mengenai penjelasan filsafat Islam sebelumnya. Nah, dari jurnal yang telah saya baca, di sini mengatakan bahwa Islam dan kebudayaannya telah berjalan selama 15 abad. Para ahli pemikir Islam merenungkan kedudukan manusia di dalam hubungannya dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan menggunakan akal pemikirannya. Pemikiran rasional filosofis Islam bukanlah lahir dari pihak luar, melainkan dari kitab suci mereka sendiri, yaitu Al-Quran. Pada awal perkembangan Islam, ketika Rasul SAW masih hidup, semua persoalan bisa diselesaikan dengan cara ditanyakan langsung kepada beliau atau diatasi lewat jalan kesepakatan di antara para cendekiawan. Akan tetapi, hal itu tidak bisa lagi dilakukan setelah Rasul SAW itu wafat dan persoalan-persoalan semakin banyak dan rumit, sehingga dengan perkembangan Islam yang demikian cepat, sehingga mereka kembali kepada ajaran Al-Quran itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Mohon izin berpendapat, Prof, mengenai beberapa pandangan ulama mengenai Al-Quran. Dalam upaya untuk memahami ajaran Al-Quran tersebut, terdapat 3 model kajian resmi yang nyatanya mempunyai relevansi
sedang dibahas. Kedua, perbedaan antara istilah-istilah atau pengertian yang mengandung lebih dari satu makna dengan istilah-istilah yang hanya mengandung satu arti. Ketiga, penggunaan kias atas persoalan-persoalan yang tidak ada penyelesaiannya secara langsung dalam teks. Namun, terdapat banyak ulama Islam yang berkeberatan terhadap pemikiran filsafat Islam. Mereka berpendapat bahwa dengan adanya pemikiran filsafat dianggap sebagai biadab dan menyesatkan karena Al-Quran seharusnya diamalkan sehingga dapat dijadikan tuntunan hidup di dunia dan di akhirat. Mengenai pandangan lain dari awal mula filsafat Kristen. Kekristenan muncul sebagai kepercayaan atau agama baru yang menawarkan ajaran baru, yaitu tentang penebusan, keselamatan, dan cinta. Hal ini terjadi setelah Kaisar Konstantinus mengeluarkan sebuah edik yang bernama Edik Milano. Dalam Edik Milano yang dikeluarkan pada tahun 313 menyatakan bahwa agama Kristen yang teraniaya menjadi agama resmi di seluruh kekaisaran. Ajaran agama Kristen bersumber dari Yesus Kristus. Mohon izin menjawab, Prof. Dalam jurnal yang telah saya baca sebelumnya, dikatakan bahwa memang pada awalnya pengikut agama Kristen itu berasal dari rakyat golongan sederhana dan rakyat jelata yang bukan pemikir. Nah, dengan kondisi demikian, tidak ada ahli pikir secara filsafat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, banyak orang-orang dari golongan atas dan golongan ahli pikir atau cendekiawan yang menjadi penganut agama Kristen, sehingga dapat berkembang seperti sekarang ini. Di sana juga dikatakan bahwa filsafat Kristen ini hidup bersamaan dengan masa Helenisme. Sekian dan terima kasih. Izin menanggapi pertanyaan sebelumnya, Prof. Menurut jurnal yang telah saya baca, mengapa Buddha itu dianggap sebagai seseorang yang menemukan ajaran Dharma? Karena terdapat beberapa karakter pemikiran Buddhisme itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pesimistis, yaitu hidup merupakan penderitaan yang dipandang sebagai suatu yang real dan eksistensial. Yang maksudnya itu memang wajar terjadi. Yang kedua ada optimis, yaitu menolak hal-hal yang bersifat spekulatif dan mengesampingkan hal-hal yang tidak pasti dapat diketahui. Yang ketiga ada pragmatis, yaitu lebih mengutamakan yang perlu dalam mengatasi penderitaan. Yang keempat ada scientific, yaitu pengalaman pribadi digunakan sebagai sarana untuk mencari hubungan sebab akibat. Yang kelima ada empiris, yaitu pengalaman pribadi dianggap sebagai yang benar. Yang keenam ada demokratis, yaitu tidak membedakan status manusia satu dengan manusia yang lainnya. Yang terakhir ada terapeutis, yaitu berusaha untuk menyembuhkan penderitaan manusia lainnya. Sekian dan terima kasih. Menanggapi Prof, dari jurnal yang saya baca, Taoisme merupakan sebuah filsafat dari Cina. Taoisme adalah filsafat Laozi dan Zhuangzi pada tahun 570 sebelum Masehi sampai 470 sebelum Masehi, tetapi bukan agama. Taoisme ini memperkenalkan teori yin dan yang diterjemahkan sebagai negatif dan positif. Setiap benda diyakini memiliki wujud dualisme, yaitu setiap ada positif
pasti ada negatifnya. Jika tidak bernegatif dan tidak berpositif, sama artinya dengan kosong, tidak ada apa-apa. Bahkan magnet memiliki kutub positif dan negatif. Kedua sifat tidak dapat dipisahkan. Tanpa positif tidak akan ada wujud negatif dan magnet tidak akan terjadi. Sekian dan terima kasih. Mohon izin Prof, saya ingin menambahkan mengenai sifat dari filsafat Hinduisme itu. Nah, dikatakan bahwa Hinduisme memusatkan perhatiannya terhadap pembahasan tentang Brahman sehingga bersifat teosentris, kemudian mendapatkan reaksi dari Buddhisme dengan maksud menjadikan manusia sebagai pusat perhatian pemikiran atau antroposentris. Nah, filsafat ini bukan hanya merupakan spekulasi atau dugaan belaka, namun ia memiliki nilai yang sangat luhur, mulia, khas, dan sistematis yang didasarkan oleh pengalaman spiritual dari manusia itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Mohon izin menambahkan jawaban dari Chandra Prof, yaitu mengenai Sadarsana. Sadarsana ini merupakan 6 sistem filsafat Hindu atau merupakan 6 cara pembuktian kebenaran. Adapun bagian-bagian dari Sadarsana antara lain, yang pertama, Nyaya. Penekanan ajarannya adalah pada aspek logika. Yang kedua yaitu Vaisasika. Penekanan ajarannya yaitu pada pengetahuan yang dapat menuntun seseorang untuk merealisasikan sang diri. Yang ketiga yaitu Samkhya. Penekanan ajarannya adalah pada tentang proses perkembangan dan terjadinya alam semesta. Yang keempat yaitu Yoga. Penekanan ajarannya yaitu pada pengendalian jasmani dan pikiran untuk mencapai samadhi. Yang kelima yaitu Mimamsa. Penekanan ajarannya adalah pada pelaksanaan ritual dan susila menurut konsep Weda. Yang keenam yaitu Vedanta. Penekanan ajarannya adalah pada hubungan Atma dan Brahma dan tentang kelepasan.